Selamat malam semuanya, nama budaya. Nah, udah Saya ya. Randy Gunawan bersama saudari. Olivia Karisa. Malam ini kita akan berbincang atau berdiskusi tentang apa aja sih hoax-hoax yang ada di agama Buddha nih. Menurutmu gimana nih, Lip, tentang hoax-hoax yang ada di agama Buddha? Kalau menurutku pribadi nih ya, Ren, sebenarnya hoax-hoax dalam agama Buddha ini lumayan banyak. Cuman kayak belum diluruskan gitu. Aku pribadi juga cukup penasaran, makanya cukup menantikan gitu live talk show ini nih. Oh, Oke. Mungkin kita nggak usah basa-basi lagi ya kepada narasumber kita yang pertama siapa nih, Lip? Ferdi, dia bakal ngebawain soal katanya agama Buddha itu mistis nih, Ren. Wah, menarik nih ya. Oke, mungkin kepada Ferdi kita nggak usah basa-basi lagi ya, kepada Ferdi silahkan bergabung. Nama budaya semuanya, selamat malam. Nama budaya. Ini Ferdi Budaya, emang ada kameranya kah? kamu Kok di nggak tempatku ya, nggak ada? Ferdi memang nggak ada kamera. Apa ini nggak ada kameranya kah atau kayak mana ini? Loh, aduh. Gangguan. Mungkin kita lanjut ke pembicara kedua aja dulu, Deren. Ya, langsung ke pembicara dua aja mungkin ya. Ya, Oke. Pembicara kedua kita siapa ini, Lip? pembicara kedua kita nih saudari Laura nih, Ren. Dia bakal ngebawain soal katanya agama Buddha itu kuno. Mungkin, Ya, mungkin kepada kita langsung undang Laura saja mungkin ya. oh ya. Nama budaya Nama Laura. nama beliau. Nama budaya untuk Olivia sama Randy dan para penonton yang hadir pada live malam ini. Uh, jadi nih sebelum mulai nih aku mau nanya dulu nih, Lau. Kenapa sih menurut kamu bisa muncul hoax yang katanya agama Buddha itu tuh nggak menarik? Mungkin kamu bisa bantu jawab kali ya. Oh, jadi gini. Ya, saya mengerti aja sih. Mengapa agama Buddha ini mereka anggap kuno gitu. Yang pertama, dari cara beribadah kita aja. Dari cara beribadah kita ini kan menyembah patung. Terus kayak ada persembahan gitu di altarnya. Jadi mereka kayak menganggap agama Buddha ini kayak kolot, tradisional, kayak gak menarik lah gitu. Terus yang ketiga, agama Buddha ini kan sudah berdiri di India sejak ribuan tahun lamanya gitu. Jadi ya tambahnya kayak gitu. Kayak nggak menarik lah. Gitu. Terus juga gara-gara nggak menarik ini, gara-gara nggak menarik ini, mereka jadi kayak nggak mau menganut agama Buddha gitu karena saking tidak menarik dan kolotnya, mereka kayak menganggap agama Buddha ini juga ajarannya itu kayak tidak bisa menyesuaikan pada zaman sekarang gitu. Jadi mereka lebih tertarik dengan ajaran lain gitu. Ini mungkin sebelum ada yang bertanya, aku mau nanya dulu kali ya. Mungkin kalau dari kamu sendiri nih, Lau, ada nggak sih solusi buat agama kita tuh jadi menarik? Maksudnya agama Buddha itu jadi menarik tuh ada nggak solusinya kira-kira? Ada. Caranya tuh ya dengan ini. Apa ya? Kayak lebih mengenalkan agama Buddha lewat sosial media gitu. Biar mereka bisa mengenal lebih jelas.
Berarti kayak Devi A gini ya, Lau ya. Kita Ya, mengenalkan benar. agama Buddha nih ya kan. Eh, dari penonton mungkin ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya nih mungkin Randy mau nanya kali. Randy mau nanya nggak? Aku belum ada pertanyaan sih, Alif ya. Oh iya. Coba mungkin kamu ada yang bertanyakan mungkin, Lip. Dari question box sih ada tadi aku baca Ren katanya kan kalau gitu agama Buddha ini katanya kuno kan. Tapi katanya juga ada yang bilang katanya agama Buddha ini selaras dengan pengetahuan zaman sekarang. Ada nggak contohnya yang katanya agama Buddha itu selaras gitu loh dengan pengetahuan zaman sekarang tuh ada nggak lah? Mungkin kamu bisa bantu jawab. Ya tadi apa kurang dengar tadi habis lihat question box-nya. Mohon disebutkan ulang pertanyaannya. Oh, jadi tadi itu pertanyaannya kurang lebih itu seperti ini lah. Kayaknya nggak tahu kenapa ini nggak muncul. Cuman pertanyaannya tuh kayak gini. Kan katanya agama Buddha itu selaras dengan kemajuan zaman. Kalau gitu ada nggak kayak bukti maksudnya agama Buddha ini selaras gitu nah dengan kemajuan zaman? Ada. Jadi gini, agama Buddha tuh selaras dengan ilmu pengetahuan ya guys ya. Contohnya paling sederhana tuh gini misalkan, meditasi. Meditasi kan kalau dalam agama Buddha itu memusatkan pikiran pada satu objek agar pikirannya terkonsentrasi dan lebih tenang. Nah, bahkan dalam ilmu medis saja, para ahli ini mendukung meditasi ini baik untuk kesehatan jiwa gitu. Ini ada pertanyaan nih, Ren, kamu bisa bacain nggak dari Ko Vincent nih? Ini pertanyaan dari Ko Vincent nih. Boleh nggak sih kepercayaan lain belajar agama Buddha nih? Ya boleh dong. Soalnya gini, bahkan agama Buddha aja boleh untuk mempelajari agama lain gitu. Jadi ya apa salahnya agama lain mempelajari agama kita gitu. Agama kita universal ya teman-teman. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Cece mentor kita tersayang nih. Bacain dong Ren. Dari C Novel nih. Gimana caranya buka pemikiran masyarakat lain kalau agama Buddha itu nggak kuno? Mungkin kayak buktikan kalau misalkan kita tuh nggak kuno mungkin gitu ya. Ya, berarti kayak gitu artinya mungkin. Iya. Jadi gini, ini kan pertanyaannya gimana caranya membuka pikiran masyarakat lain kalau agama Buddha itu nggak kuno. Nah, Ya. ini caranya gini. Ya, ini sepertinya sama dengan jawaban saya sebelumnya dengan cara menjelaskan atau menceritakan kepada mereka tentang agama Buddha. Bahkan kalau perlu mengadakan kegiatan gitu, talk show gitu, yang ibaratnya jika dari kepercayaan lain berminat tuh bisa ikut gitu. Berarti kayak kita sekarang nih ya Lau ya, sekarang nggak langsung berarti ya. Ini mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Ini ada yang nanya nih Lau dari question box ini. Apakah bendera LGBT dari pertanyaannya ini apakah bendera LGBT diambil dari bendera Buddhis? Karena kan Thailand itu rata-rata kan LGBT gitu dan mayoritas di sana tuh agama Buddha. Mungkin bisa dijawab Lau. Oke. Jadi gini. Jadi jawabannya tuh begini. Bendera LGBT itu tidak diambil dari bendera Buddhis, guys. Jadi bendera LGBT ini diambil
dibuat dan diambil oleh Gilbert Baker. Dia ini seorang seniman, desainer sekaligus aktivis pejuang hak-hak LGBT gitu. Alasan dari Baker ini memilih pelangi karena motif ini dia rasa tepat sebagai simbol bagi LGBT. Dia juga terinspirasi oleh bendera Amerika dengan pola garis-garis yang dia rasa memiliki makna yang dalam dan inklusif bagi komunitas LGBT gitu. Jadi bukan dari bendera Buddhis ya guys ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Jadi bendera LGBT itu bukan dari bendera Buddhis ya guys ya. Iya, itu pendapat pribadi dari senimannya langsung. Dia mau bikin warnanya kayak gitu. Tapi aku mau menambahin nih sedikit, soalnya aku pernah dengar katanya itu terinspirasinya tuh dari bendera Amerika yang garis-garis katanya. Iya, Itu benar. kayak punya makna tersendiri. Ya nggak sih Laura kayaknya, ya kan? Iya, dari Amerika pola-pola garis-garisnya itu. Kalau tidak ada yang bertanyakan lagi, kayaknya mungkin kita bisa ke narasumber selanjutnya nih. Mungkin Randy. Oke, mungkin terima kasih kepada Laura, narasumber kita malam ini. Nama budaya Laura. Nama budaya Nama Laura. budaya. Thank you. Budaya Laura. Nah, gimana nih Lip tentang hoax yang tadi nih? Kamu juga baru tahu kah atau sudah memang tahu nih? Aku sih sebelumnya tuh pernah denger ya, Ren, tapi nggak ada yang penjelasan yang penuh dengan data gitu loh. Kalau tadi kan Laura jelasinnya dengan penuh dengan data ya, jadi aku kayak, oh ini lebih pasti gitu, berarti bener gitu loh. Maksudnya, tapi kan agama Buddha kita tuh nggak kuno ya, berarti agama kita itu bukan kuno gitu kan. Jadi ya, Ya. menjawablah rasa penasaran aku, Ren. Oke. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Laura. Selanjutnya kita akan berdiskusi dengan narasumber lainnya nih. Siapa nih Lip narasumber kita yang selanjutnya nih? Nah, sumber kita yang selanjutnya nih, Ferdi udah bisa bergabung belum? Kalau Ferdi sudah bisa bergabung, kalau saudara Ferdi bakal membawain tentang katanya agama Buddha itu mistis tuh, Ren. Ya, tapi seperti ini Ferdi masih belum bisa bergabung sepertinya ya. Oh, berarti kita lanjut ke pembicaraan Kita selanjutnya lanjut kali ya. ke pembicaraan aja mungkin. Iya. Oke, berarti Terus, siapa nih pembicara kita yang ketiga nih sebenarnya lumayan fenomenal nih, Ren. Dia ini lumayan apa ya, aktif gitulah. Jadi pembicara kita yang ketiga nih, saudara Billy, dia bakal ngebawain katanya agama Buddha itu menyembah berhala nih, Ren. Menarik kan? Iya, menarik nih. Karena itu seperti kayak yang paling terkenal mungkin gitu ya, kalau menurut agama kita mungkin ya. Iya, ya, benar-benar. Kayak mungkin kepada saudara Billy bisa bergabung. Namanya Calip, Korendi. Namanya Billy. Selamat malam. Semuanya juga yang lagi nonton semua namanya. Ya, jadi gimana Ceh? Jadi ini kayaknya Korendi deh yang mau nanya kamu nih. Jadi gimana nih Bil? Kira-kira kenapa sih kita bisa sampai dibilang berhala gitu? Tidak ada orang-orang gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bil. Oke, jadi kenapa bisa ada hoax tentang agama Buddha itu berhala gitu ya? Nah, jadi adanya hoax anggapan kalau agama Buddha berhala itu mungkin salah satu faktornya itu gara-gara orang-orang yang bukan agama kita gitu, yang non-Buddhis itu melihat kalau agama Buddha gitu kan, pada saat puja bakti itu kan di dalam masalah ada Buddha Rupang gitu atau patung Buddha. Nah, pada saat puja bakti itu kita bersujud gitu di depan patung Buddha. Jadi mungkin mereka nganggapnya kita tuh kayak menyembah berhala gitu di depan patung Buddha. Padahal ya sebenarnya nggak gitu. Cuma ya mereka nggak tahu sih ya. Makanya perlu kita kasih tahu nih. Nah, tapi untuk kita bahas lebih lanjut tentang agama Buddha ini berhala atau enggak, kita harus tahu dulu nih, apa arti kata berhala gitu ya.
Jadi kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak salah ingat, arti kata berhala itu di dalam KBBI itu artinya patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja gitu. Yang disembah dan dipuja. Sementara nih ya, kita ada Buddha Rupang itu bukan sebagai sarana pemujaan gitu, bukan sebagai tempat juga penyembahan gitu, enggak. Adanya Buddha Rupang atau patung Buddha di Dhammasala itu kan sebenarnya tujuannya sebagai simbol, ya, simbol penghormatan kita terhadap Sang Buddha dan juga perenungan akan sifat-sifat luhur Sang Buddha, begitu, begitu guys. Ini udah ada pertanyaan yang masuk nih, Bill. Ini Ya. udah penjelasan kamu udah di akhir kan ini. Ini ada pertanyaan yang masuk. Gimana kalau tentang foto Buddha di altar? Apakah termasuk kok berpahala sih? Berhala juga. Berhala mungkin maksudnya. Typo. Berhala mungkin. Gimana kalau foto Buddha di altar gitu ya? Oh, jadi ya memang mungkin beberapa ada yang nggak pakai patung Buddha gitu ya, pakainya mungkin ya itu tadi bisa pakai foto Buddha atau dan lain-lain. Nah, ya sebenarnya foto Buddha pun ada, kita puja bakti gitu pakai foto Buddha juga nggak termasuk berhala gitu ya, soalnya ya baik tadi adanya patung Buddha yang tadi itu kan sebagai simbol penghormatan. Nah, kasusnya kalau buat foto Buddha ini ya mirip gitu, sama aja kayaknya kan. Mungkin karena nggak ada patung Buddha atau apa, jadi cuma ditaruh foto Buddha. Biasa di rumah-rumah sih ya yang kayak gini ya. Kalau di wihara kan ada patung Buddhanya. Nah, jadi sebenarnya nggak termasuk berhala gitu. Karena tujuannya sama sih. Semoga menjawab ya, Sindra. Ya, semoga menjawab. Dari Randy, Sindra kamu ya. ada mau nanya nggak, Randy? Nih, khusus aku ada pertanyaan nih kalau yang buat Billy nih. Tapi kan gini, Bill. Tapi kan masih ada nih beberapa umat Buddha gitu. Kok pada saat puja bakti itu dia malah memohon, meminta sesuatu nih. Gimana menurutmu nih, Bill? Oh, kalau ada umat Buddha yang dia malah minta-minta gitu ya pada saat puja bakti gitu kan kok. Iya. Oke, jadi kalau buat kasus itu sih ya menurut saya sih ya itu balik lagi ke individunya ya. Ya bisa dibilang kalau ada umat Buddha yang malah minta-minta gitu, minta ini itu di patung Buddha sih ya salah gitu ya. Karena kan di agama kita, agama Buddha itu kan malah mengajarkan untuk terus berbuat baik gitu. Berbagi gitu atau berdana gitu kan. Bukan meminta-minta. Jadi ya untuk kasus yang ada umat Buddha yang minta-minta sih, maksudnya minta ini minta itu kayak pengen kaya lah apalah, pengen inilah pengen itulah, ya itu sih salah mereka ya, salah yang lakuin. Tapi ya baik lagi di agama kita mah sebenarnya kan ada patung Buddha itu buat itu tadi simbol penghormatan. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Bill. Aku bakal bacain ya, Bill. Oke. Bante bisa nyembuhin orang kesurupan nggak? Kan banyak di film Thailand kalau bantenya bisa nyembuhin. Kreatif. Oke. Bante bisa nyembuhin orang kesurupan nggak? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini sih, pertama nih ya, saya sendiri belum pernah melihat Bante ini nyembuhin orang yang kesurupan. Saya belum pernah. Saya juga belum pernah lihat ada orang kesurupan real di depan mata saya, enggak sih ya. Tapi apakah Bante bisa nyembuhin sih? Tapi kalau buat kayak di film-film sih, kayaknya kalau di film-film mungkin agak didramatisir gitu nggak sih? Bener. Ya kan? Mungkin itu sinematografi atau apanya gitu kali ya, biar menarik gitu filmnya. Tapi ada sih, Iya, maksudnya cerita mistis di wihara kita tuh kalau kamu tahu, aku juga dengarnya dari siapa ya waktu itu ya, dia bilang katanya waktu itu ada pernah kekunci di WC, terus tiba-tiba Bante Adi ketok pintunya, terus Bante Adi bilang kayak kalau nggak salah udah jangan ditahan pintunya atau apa, tiba-tiba pintunya kebuka katanya. Itu nggak tahu termasuk ke dalam konteks yang begitu atau bukan, nggak tahu. Cuman semoga pertanyaannya menjawab. Oke, jadi kalau ditanya apakah Bante bisa nyembuhin sih, kalau dari saya kurang tahu juga ya. Untuk masalah mistis-mistis ini sebenarnya ada dibawakan nanti sama saudara Ferdi gitu ya kan ya. Benar. Ya, tapi menurut saya sih kayaknya mungkin
bisa mungkin juga nggak kayak di film-film Thailand gitu sih ya, nggak sih kayaknya. Kayaknya ya. Iya. Ini Ini ada pertanyaan Dari selanjutnya nih, contoh Bill. Karena tapi masih ada mungkin durasi bisa. kan. Apa Oke. konsep Apa ketuhanan konsep dalam ketuhanan dalam agama Buddha menurut kalian? Oke, apa konsep ketuhanan? Nah, jadi ini, nah kalau untuk konsep ketuhanan ini saya juga pernah baca, pernah tahu lah ya. Jadi konsep di dalam agama Buddha kita ini sebenarnya ya, yang pernah dengar nggak sih Cek istilah yang kayak ajatang, abutang, akatang, asam katang kayak gitu-gitu pernah dengar nggak? kayaknya pernah Nah, dengar deh waktu itu. nah itu tuh konsep ketuhanan dalam agama kita gitu ya. Jadi konsep ketuhanan di dalam agama kita itu ya sesuatu yang tidak dapat dipersonifikasikan seperti manusia nih. Jadi kayak nggak ada sosoknya gitu. Oh, Terus benar-benar juga tidak benar-benar. berkondisi ya. Ketuhanan di dalam agama kita, setahu saya juga dia tidak berkondisi. Nah, atau yang mutlak kayak gitu sih. Setahu Ini saya ada ya. pertanyaan lagi nih, Bill. Selanjutnya dari Cenovel. Kalau foto patung Gitu. Buddha dianggap menyembah berhala, berarti foto leluhur yang kita sembayangin seperti acara Patidana, apakah itu menyembah berhala juga, Bill? Setahu saya sih ya, foto leluhur pas kita patidana, ya kita balik lagi nih ya, arti berhala itu kan kayak menyembah, memuja, kayak dia didewa-dewakan gitulah ya. Jadi orang-orang tuh manusia pada nyembah-nyembah gitu. Nah, tapi kalau untuk leluhur kayak gini sih, enggak sih ya. Enggak ya, enggak berhala, kita nggak minta-minta juga dari leluhur. Kan patidana kita malah pelimpahan jasa. Nah, Nah, itu guys. ini Sindra ada nanya nih, Bill. Katanya kalau meditasi enaknya gimana ya supaya fokusnya tidak terpecah. Oke. Meditasi pastinya untuk kebanyakan orang sih ya, kalau meditasi ya pasti di tempat yang tenang gitu ya. Nggak di tempat yang banyak orang ribut, nggak. Jadi di tempat yang tenang, terus supaya fokus. Nah, sebenarnya sih ya fokus meditasi ini, supaya fokus mungkin salah satu tipsnya mungkin sering-sering meditasi ya. Sering-sering meditasi mungkin. Jadi Dilatih ya, yang Bill, awalnya maksudnya bentar tuh doang. ya Iya, dilatih gitu. itu. Terus mungkin juga untuk posisi meditasi mungkin ya dibuat serileks mungkin juga kan, senyaman mungkin gitu. Kalau saya pribadi meditasi saya nyamannya kedua tangan ini di pangkuan kaki sih, di kedua ya gitu. Ya semoga membantu. Mungkin ini kita bisa lanjut kali ya, Ren, ke pembicaraan selanjutnya. Ini si Ferdi sudah bisa join belum? Kalau Ferdi belum bisa join, mungkin kita bisa lanjut lagi sesi Q&A-nya. Kayaknya Ferdi sudah ini kita. Oh, kalau gitu. Cek, tapi aku boleh nambahin dikit mungkin Boleh, untuk pertanyaan tadi boleh. sempat terpotong yang konsep ketuhanan Ya. itu tadi ya. Ya konsep Ya. ya pokoknya konsep ketuhanan kita tuh ya tidak berkondisi gitu. Jadi juga tidak dipersonifikasikan gitu kan. Jadi tidak diciptakan, tidak dijelmakan ya gitu. Jadi bukan sesosok makhluk yang kayak dia maha pencipta, adik kuasa gitu-gitu, bukan. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha nggak kayak gitu. Ya, oke. Mungkin gitu aja deh. Oke. Terima kasih kepada Billy. Sangat seru nih ya kita bisa bersama Billy nih ya. Iya, thank you. Yang fenomenal. Yang bicara fenomenal. Oke. Terima kasih Billy. Oke, thank you Billy. juga Koreni, saya Olive. Thank you semuanya yang nanya juga tadi. Oke. Bye guys. Bye. Ini selanjutnya kita invite nih. Kita ke pembicara selanjutnya nih. Benar. Invite Seni, Jatuh Seni. Oh iya. Pembicara kita malam ini yang terakhir nih Ren, si saudara Ferdi, dia bakal ngebawain katanya agama Buddha itu mistis. Ini kan banyak nih yang beredar kan katanya. Kayak tadi katanya Bante bisa nyembuhin gitu. Ini Ferdi bakal ngejelasin nih. Selamat malam Ferdi. Nama budaya, selamat malam semuanya. Malam. Nih, kira-kira kenapa nih Dik? Kita agama Buddha itu bisa dibilang mistis nih. Nah,
Agama Buddha dianggap mistis karena mereka yang telah melihat altar Buddha di wihara-wihara menemukan banyak buah, bunga, air, dupa, dan lilin. Mereka beranggapan bahwa itu sesajen untuk Buddha. Inilah hal yang akan diklarifikasi dan yang akan saya jelaskan. Semua yang ada di altar Buddha bukanlah sesajen. Karena itu, bukan dipersembahkan, melainkan hanya tradisi sebagai lambang perenungan untuk umat Buddha. Agama Buddha berkembang dengan menyesuaikan tradisi masing-masing daerah. Oleh karena itu, tidak usah heran jika ditemui patung Buddha yang berbeda antara di Indonesia dengan negara-negara yang lainnya. Arti dari masing-masing sarana yang ada di altar adalah sebagai berikut. Yang pertama, buah melambangkan rasa manis dari ajaran Buddha. Yang kedua, bunga melambangkan tidak kekalan. Setelah beberapa hari, bunga akan menjadi layu, sehingga bermanfaat menjadi perenungan untuk kita bahwa akan mengalami proses tua, sakit, dan meninggal. Yang ketiga, air melambangkan kesucian dan penyesuaian diri mengikuti keadaan. Dan yang terakhir adalah harumnya dupa atau hio melambangkan harumnya kebaikan orang akan tersebar ke segala penjuru. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan bahwa meditasi dalam Buddhisme itu mistis dan sering dikaitkan dengan perolehan kesaktian. Padahal meditasi Buddhis yang benar tidak akan mendapatkan apapun. Malahan kehilangan sesuatu. Loh, kok bisa malah kehilangan, bukan mendapatkan? Hal itu karena meditasi dalam Buddhisme menghilangkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Tentu saja meditasi Buddhis bukan untuk menjadi sakti, tetapi untuk menjadi suci. Oke. Ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih. Udah ada pertanyaan dari Sindra. Kenapa sih dupa harus ada 3? Ada maknanya nggak? Nah, dupa, kenapa dupa harus ada 3? Apa maknanya? Kalau menurut saya sih, dupa harus ada 3 itu maknanya adalah supaya kita melambangkan kesucian atau kebaikan dalam diri kita. Oh gitu. Berarti semoga menjawab ya pertanyaannya Sinta. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Ko Vincent. Kalau mau menghormat Buddha, nggak pakai barang-barang puja ini boleh nggak? Nah, kalau mau menghormat Buddha, nggak pakai barang puja ini boleh nggak? Kalau menurut saya sih itu nggak sopan ya. Kalau kita mau menghormat ke Buddha, kalau mau menghormat ke Buddha itu sih harus sopan atau memakai barang-barang puja ini. Oh, ini mungkin Andy mau nanya pertanyaan. Mungkin saya mau bertanya nih, Dik. Kira-kira agama Buddha itu percaya nggak sih sama kayak apa, hantu gitu atau makhluk halus gitu? Kira-kira agama Buddha itu percaya nggak? Kalau menurut saya sih di agama Buddha hantu itu ada. Kita kan bisa saja merasakan hal-hal aneh di sekitar kita atau yang bisa melihat. Ketika kita merasakan hal-hal aneh itu, kita bisa saja melakukan membaca Namo Tassa sebanyak 3 kali supaya hal-hal yang aneh itu bisa menghindar dari kita. Mungkin hal-hal aneh yang dimaksud Ferdi di sini nih kayak hantu dan segala hal-hal negatif gitu ya Ferdi ya? Negatif itu ya. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, baru kita selesai kali ya.
Ini ada yang bertanya nih dari question box nih. Jadi apa sih contoh berhala itu? Mungkin Ferdi bisa menjawab. Contoh berhala itu seperti Walaupun agak di luar topik ini ya sebenarnya, mungkin tadi dia nanyanya pas sesi pertanyaannya Billy kali ya. Tapi nggak apa-apa mungkin ya, kita panjang waktu. Ya, mungkin Ferdi bisa jawab pertanyaan, tapi kalau nggak bisa juga ya nggak apa-apa sih, karena kan ini kan bukan materi kamu gitu loh. Ya, kalau menurut saya sih saya kurang bisa jawab ya. Karena itu luar dari materi saya. Benar-benar. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. ada pertanyaan nih tapi ini mungkin di luar tema kaum ini mungkin dia. Ada yang bertanya fakta atau hoax kalau ikut puja bakti bisa dapat jodoh? Kalau fakta, apakah puja bakti online juga bisa itu? Mungkin bisa dijawab kan? Fakta puja bakti itu bisa mendapatkan jodoh ya? Iya, Ya itu fakta atau hoax tuh. kita rajin puja bakti gitu, rajin kuihara gitu bisa dapat jodoh tuh. Kalau menurut saya sih puja bakti atau sering kuihara itu bisa saja ya dapat jodoh. Karena kan Tapi mungkin jodohnya dari teman-teman sendiri juga kali ya, Ferdi, ya mungkin kayak dari lingkungan sendiri gitu. Ya, mungkin teman-temannya bisa perkenalkan temannya. Contohnya tuh Cenopel, mentor kita, sama Kopandi tersayang. Aduh, tapi jangan sampai kita ke wihara itu tujuannya dari jodoh itu walaupun sampai itu kan tujuannya untuk puja bakti ya. Mungkin dapat jodoh itu bonusnya mungkin ya, bonusnya kita rajin puja bakti gitu ya. Ko Adi juga nih, Ko Adi ini juga gimana sih? Mantap ini. Ini contoh-contohnya ya. Ini ada banyak dapat jodoh di wihara nih. Iya. Ada rajin puja bakti nih. Jadi sebenarnya nggak bisa nggak bisa dibilang fakta, tapi juga nggak bisa dibilang hoax ya. Soalnya ada yang ketemu nih soal jaraknya kan, Nen? Iya, ini hanya bonus. Bonusnya nih. Tapi kita wihara ini ikut organisasi Patria mungkin ya. Iya. Makanya mereka bisa dapat jodoh nih. Iya. Ayo Ketua Patria, buka promosi di sini. Ikut Patria bonus jodoh gitu. Ikut Patria bonus jodoh nih. Oke, mungkin ditanyakan mungkin. Cukup kali Lip ya. Oh ya, oke. Oke, terima kasih kepada Ferdi dalam dari narasumber terakhir kita nih. Kita sudah sampai ujung acara. Iya. Gak terasa ya, Ren. Nah, udah iya, ya, ini nggak terasa. Udah ya semuanya. Selamat malam. Udah ya, malam. Nah, kita sudah selesai nih acara kita nih, Lip. Terima kasih nih kepada teman-teman. Iya, nggak terasa nih kita paling selesai bentar aja gitu ya. Iya. Terima kasih kepada teman-teman sudah join malam ini, sudah mau bergabung di live kita malam ini nih, sudah ikut, sudah interaksi, sudah interaksi sama kita. Makasih semuanya. Untuk yang nanya-nanya sudah makasih ya. Iya. Sudah mau bergabung. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di live selanjutnya. Udah ya teman-teman.